Salam sehat. Kembali lagi dengan saya Dr. Iputeka Marandika di channel Klinik Medika Jaya Mulia. Pada kesempatan siang hari ini, saya berkesempatan untuk membahas satu topik yang sangat menarik sekali. Tentunya masih berhubungan dengan COVID-19 di era pandemi saat ini. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang tentunya kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah di saat sebuah rumah sakit atau di saat tenaga kesehatan menangani pasien kasus positif COVID-19, apakah petugas kesehatan itu diisolasi atau apakah sebuah klinik atau puskesmas atau rumah sakit itu harus ditutup atau dihentikan operasinya selama masa isolasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang sering muncul di masyarakat, apalagi di daerah kita, terkhusus di Lumoga Bersatu, yang beberapa waktu lalu terjadi kasus COVID-19 konfirmasi positif. Nah, dan kebetulan dari kasus itu mungkin sudah melakukan pengobatan di klinik, melakukan pengobatan di rumah sakit. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan di masyarakat itu muncul gitu. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan mulai bahas. Jadi berdasarkan panduan revisi 5 bahwa yang akan diisolasi secara mandiri, yang akan dilakukan pemeriksaan, apakah itu nanti akan pemeriksaan rapid test lebih dulu ataukah langsung akan dilakukan swab test, itu sangat erat hubungannya dengan kontak erat. Nah, makanya di sini peran dari kontak erat itu sangat penting. Nah, dari buku revisi 5 itu yang dimaksud dengan kontak erat adalah seseorang. Jadi ingat, seseorang yang berkomunikasi dalam jarak kurang dari 1 meter atau kontak fisik dengan seseorang yang positif COVID-19. Positif dalam artian sudah konfirmasi positif, berarti swab testnya positif atau dicurigai atau diduga kemungkinan besar adalah COVID-19. Nah, dari itu menjadi pertanyaan lagi. Nah, dengan begitu kan tenaga-tenaga medis, khususnya apalagi di klinik swasta atau tenaga-tenaga medis di puskesmas atau di dokter praktek, sempat mungkin sebelumnya merawat pasien tersebut. Secara otomatis pasti tenaga medis tersebut akan melakukan yang namanya kontak erat. Nah, terkhusus kami di Klinik Medika Jaya Mulia, bahwa kami tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan pasien, yang melakukan tindakan pemeriksaan fisik, anamnesis, sampai dengan treatment kepada pasien-pasien kami, itu menggunakan APD lengkap. Nah, jadi berdasarkan panduan revisi 5 tadi, seseorang yang menangani pasien atau tenaga medis yang menangani pasien yang menggunakan APD lengkap itu tidak dikategorikan kontak erat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman jangan khawatir jika berkunjung nanti ke klinik medika atau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya yang sudah melakukan kegiatannya, aktivitasnya itu sesuai dengan protokol COVID-19 yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, jadi di sini saya lebih fokus nanti menjelaskan bahwa sebenarnya COVID-19 itu seperti apa, penyebarannya itu seperti apa, dan seberapa bahaya sih COVID-19 itu? Itu yang paling penting. Yang paling penting kita tahu bersama. Dan ternyata memang secara data, memang COVID-19 itu secara penyebarannya sangat cepat sekali. Dan kategorinya ya memang salah satu virus yang berbahaya teman-teman. Bapak Ibu, itu kita berani pastikan berbahaya, terkhusus lagi kepada saudara-saudara kita yang memiliki penyakit kronis atau yang usia lanjut, ibu hamil atau balita, batita, itu sangat berisiko tinggi terkena atau terdampak dari virus tersebut. Itu yang paling penting. Nah, di sini jangan lupa juga ternyata di akhir-akhir ini banyak kasus yang ditemukan, bahkan akhir ini ada kasus yang terkhusus di kawasan Lumoga Bersatu. Itu ada pasien atau yang sampai meninggal. Nah, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan, kenapa justru di luar keadaan-keadaan tersebut gejala bisa berat. Nah, tentunya COVID-19 itu bisa tanpa gejala, itu yang paling penting, bisa tanpa gejala.
bisa gejala ringan, bisa gejala sedang, bisa juga gejala berat. Nah, kalau memang COVID-19 itu bisa berakibat gejala berat atau bahkan pasiennya itu sampai kritis, memang itu kondisi yang kemungkinan terburuk itu bisa terjadi. Nah, kalau pasien-pasien tertentu tanpa gejala atau gejala ringan, itu peluang besar untuk sehat, untuk kembali pulih, untuk sembuh itu sangat-sangat besar. Nah, makanya di sini Bapak Ibu yang paling penting adalah kita selalu waspada. Ingat, yang paling penting itu waspada. Kita jangan takut. Sekali lagi selalu kami di fasilitas kesehatan selalu menggabungkan bahwa informasi-informasi yang diterima, keadaan-keadaan yang kita terima, situasi-situasi informasi yang bermuncul entah itu nanti di media sosial, entah itu di berita-berita nasional ataupun di lingkungan masyarakat, itu selalu kita jadikan referensi. Jangan langsung kita jadikan sebuah keyakinan atau kepercayaan. Memang kalau kita teliti lebih lanjut, kita dampak jika COVID-19 itu dinilai dari segi jumlah kematiannya, baru habis itu gejala berat yang ditimbulkan, tentunya kita akan merasa sangat-sangat khawatir. Nah, coba kita juga lihat bagaimana pasien-pasien yang tanpa gejala, bagaimana pasien-pasien yang gejalanya ringan, bahkan bisa sembuh, bisa pulih. Nah itu, jadi dengan referensi itu kita ada pembanding. Berarti ada gejala berat, ada gejala ringan, ada gejala sedang. Nah itu yang paling penting. Nah makanya sangat-sangat diwajibkan kita itu yang paling penting itu adalah waspada. Waspada dalam artian adalah kita selalu berusaha untuk menerapkan yang namanya protokol COVID-19 yang sudah dianjurkan pemerintah. Ingat selalu 3M. Teman-teman ingat selalu 3M. 3M itu penting, sangat penting. Jadi 3M itu karena ini adalah situasi pandemi, adalah kebiasaan baru, memang untuk terbiasa dengan hal yang baru mungkin sangat sulit, tapi ini untuk keselamatan kita bersama, keselamatan keluarga kita, itu kita harus sebisa mungkin mendisiplinkan diri untuk melakukan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, kita wajib saat keluar rumah itu di fasilitas umum atau di luar itu kita memakai masker, itu yang paling pertama. Yang kedua, kita ingat selalu sering-sering atau rajin mencuci tangan, itu yang paling penting. Dan usahakan di fasilitas umum kita menjaga jarak. Jika situasi tidak memungkinkan menjaga jarak, misalnya nanti kayak di pasar, di fasilitas-fasilitas umum, ya sebisa mungkin kita menggunakan penutup wajah atau face shield. Nah itu yang dianjurkan. Jadi dari itu Bapak Ibu kita tetap waspada, tidak usah takut, karena ingat, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, hal-hal yang lain kayak kekecewaan, kesedihan itu sangat menurunkan sistem imun kita. Itu sangat menurunkan. Jadi kita tidak takut, kita cukup waspada. Jadi yang paling penting itu kita cukup waspada, dan sebisa mungkin kita menemukan rasa ceria, rasa bahagia, itu yang paling penting. Jadi di sana nanti ada saudara kita, mungkin nanti tetangga kita atau teman-teman kita yang lain, atau ada saudara teman-teman tenaga medis mungkin yang nanti kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa, mungkin nanti akan ada yang positif mungkin. Jadi di sanalah pentingnya, jangan ketakutan. Jadi karena ketakutan yang berlebihan, jadi kita melakukan yang namanya diskriminasi ke teman kita, takut berkunjung misalnya contoh, atau takut bersilaturahmi, atau takut menghubungi. Nah itu kalau bisa jangan. Jadi tetap posisinya adalah kalau yang bersangkutan memang isolasi, oke, kita isolasi, tapi ingat kita berikan support. Ya, support itu penting. Jadi dan kita berikan support, dia merasa ada yang mendukung, otomatis secara sistem imun juga sangat akan membantu, secara psikologinya dia akan cukup tenang, cukup membantu. Jadi sehingga fase isolasinya itu tidak begitu berdampak, dengan harapan bahwa saat isolasi bisa sembuh dan bisa pulih baik-baik saja, tidak ada masalah. Harapannya seperti itu lagi. Nah sekali lagi saya tekankan teman-teman, Sobat Medika, Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan channel ini, bahwa kami tenaga kesehatan itu di saat melakukan tindakan ke pasien, kami sangat mengutamakan safety, keamanan. Jadi keamanan pasien, dan keamanan pasien juga kami menjaga yang namanya segi keamanan dari tenaga medis kami. Jadi tenaga medis kami lengkapi dengan APD lengkap, itu APD level 3 yang sesuai dengan panduan revisi 5, bahwa dengan menggunakan APD lengkap, walaupun kami melakukan tindakan pemeriksaan fisik, bersentuhan langsung dengan pasien misalnya yang pada akhirnya mungkin muncul positif konfirmasi, itu tetap kami tidak masuk dalam kategori kontak erat. Jadi
kami tidak perlu diisolasi atau fasilitas kesehatan tersebut tidak perlu ditutup, tetap beroperasi seperti biasa. Dan kekhawatiran-kekhawatiran juga muncul, bagaimana nanti Bapak Ibu saat sakit, apakah takut akan berobat misalnya ke klinik, atau takut berobat misalnya ke puskesmas, takut berobat misalnya ke rumah sakit. Itu menurut saya bijaklah selalu. Jadi bijak selalu dalam kita memutuskan sesuatu, bijak gitu kan. Dalam artian di saat kita betul-betul secara kesehatan kita sangat butuh, tetaplah kita menggunakan fasilitas itu, kita tetap datang ke puskesmas, kita tetap berobat misalnya ke rumah sakit atau ke klinik, tentunya dengan menggunakan protokol. Artinya kita tetap menggunakan masker di saat kita membawa hand sanitizer, atau di fasilitas tersebut ada tempat cuci tangan, kita sering mencuci tangan, memungkinkan kita jaga jarak, kita jaga jarak. Patuhi apa yang aturan-aturan di klinik, aturan-aturan di puskesmas, maupun aturan-aturan yang ada di rumah sakit. Tetap akan ada aturan-aturan. Misalnya aturannya dari segi pengunjung misalnya, jadi pengunjung itu dibatasi. Misal mungkin kita kalau keluarga sedang sakit, kita besuknya itu bergantian gitu kan, atau waktu jangan sampai nanti membuat kerumunan gitu. Nah itu yang sebenarnya jika kita semua disiplin, atau kesehatan yang disiplin, masyarakat pun bisa disiplin, setidaknya COVID-19 itu penyebarannya bisa minimal. Itu yang paling penting. Yang kedua, di saat pun misalnya nanti terjadi kasus-kasus positif, secara mental kita siap. Secara mental kita siap, secara solusi-solusi terbaik kita juga bisa lebih siap. Artinya dampak negatif atau dampak beratnya itu bisa ditekan dengan minimal. Nah, di sini Bapak Ibu, saya juga ingin menjelaskan sedikit gimana sih caranya agar artinya kita bisa terhindar gitu kan, agar bisa kita terhindar dari infeksi virus corona. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak ada satu orang pun gitu kan, termasuk saya mungkin sebagai dokter, juga teman-teman mungkin lain, mungkin senior-senior saya, tidak ada satu orang pun yang berani memastikan bahwa kita akan terhindar atau kita tidak akan terkena COVID-19. Tidak ada satupun. Yang ada hanyalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa tidak terkena COVID-19. Jadi jaminan 100% ingat tidak ada Bapak Ibu, tidak ada jaminan 100%. Makanya kita harus mempunyai yang namanya 2 sistem pertahanan tubuh. Jadi pertahanan tubuh yang pertama itu secara fisik. Jadi pertahanan tubuh yang kedua adalah secara non fisik atau secara mental. Nah, fisik seperti apa? Pastikan protokol pemerintah 3M tadi. Ingat 3M tadi. 3M tadi yang pertama itu adalah memakai masker, yang kedua adalah sering mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu protokolnya. Tentunya di saat sering mungkin makanan tentu penting, makanan nutrisi. Setiap orang memiliki sistem nutrisinya berbeda. Biasanya setiap orang itu sangat berbeda. Makanya yang dianjurkan selalu adalah kayak vitamin, kayak serat, kalori yang cukup, itu paling penting. Baru aktivitas juga cukup, itu penting, olahraga secukupnya. Baru yang paling penting juga tidur yang cukup. Gitu kan, tidur kurang lebih sebisa mungkin ya 8 jam lah, 7 sampai 8 jam itu. Jangan sampai kebutuhan tidurnya itu kurang. Itu juga penting. Itu secara fisik teman-teman. Jadi secara fisik kita melakukan yang namanya praktek tadi, bahwa memastikan protokol itu penting, yang 3M tadi, baru kita asupan nutrisinya cukup, baru kita istirahatnya cukup. Nah, yang kedua, yang non fisik ini apa? Nah, seandainya pun kita tidak tahu, kita sudah coba nih, dalam artian 3M kita sudah praktekkan. Apalagi tenaga medis, khusus dokter misalnya, setiap menangani pasien menggunakan APD lengkap, segala macam. Baru habis itu tidurnya cukup, misalnya cukup, nutrisi cukup terpenuhi. Tapi toh ternyata terkena COVID misalnya. Nah, pertahanan yang kedua atau yang sistem imun tadi, pertahanan yang kedua itu sangat-sangat membantu. Jadi yang kedua itu secara non fisik itu adalah mental kita. Jadi bagaimana kita membentuk yang namanya mental positif. Jadi keadaan, pikiran, perasaan itu yang positif. Dalam artinya kita menghindari ketakutan. Jadi kita tetap tenang, posisi yang pertama kita tetap tenang. Habis itu kita coba sebisa mungkin untuk merasa nyaman dengan keadaan kita saat ini gitu. Jadi tidak artinya dalam artian kita tidak memikirkan yang macam-macam gitu. Setelah kita tenang, sebisa mungkin, kalaupun ini sangat memungkinkan, kita mewujudkan hati yang penuh cinta kasih misalnya, mungkin cinta kasih ke keluarga, mungkin ke orang tua kita atau ke yang lain, yang penting wujud perasaan itu bisa menopang kita, bisa meningkatkan sistem imun kita. Jadi setelah secara fisik tadi 3M sudah, nutrisi sudah, istirahat sudah, multivitamin sudah, misalnya kita udah bantu, yang ini juga sangat penting karena
kebanyakan kasus-kasus sesuai dengan pengalaman saya secara pribadi yang di lapangan, orang tertentu sakit ya memang karena di sana ada kecemasan, di sana ada kegelisahan, di sana ada ketakutan, di sana ada kekhawatiran. Memang betul Bapak Ibu. Jadi dalam situasi seperti itu, seperti itu memang hal-hal seperti itu pasti akan muncul. Pasti kita akan takut. Di saat situasi kita sudah batuk, mungkin beringus Bapak Ibu, sesak, tetap kita akan rasa takut. Aduh, ini takut, ini kita akan kemana? Apa kita ini COVID gitu kan? Apa perlu berat? Apakah kita akan sampai meninggal gitu segala macam? Pasti akan ada pikiran-pikiran semacam itu kan, situasinya itu sangat-sangat manusiawi. Jadi saya pun masih berpikir seperti itu. Tapi disinilah kita kesempatan. Jadi kesempatan kita untuk menjadi diri kita, artinya kita kesempatan untuk menyadari bahwa ternyata situasi kita saat ini kita harus seimbangkan dengan pikiran-pikiran yang positif, bahwa kita akan sehat, kita akan sembuh, kita akan baik-baik saja gitu, dalam artian itu jadi kita tetap bisa ceria. Makanya penting sekali support, dukungan keluarga-keluarga terdekat itu sangat-sangat penting, sangat penting, karena itu yang menjadi kunci. Jadi selain fisik tadi, yang non fisik secara mental itu juga sangat penting. Oke Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Medika, nanti kalau ada pertanyaan misalnya kekhawatiran apakah berobat di klinik itu aman, atau berobat di klinik itu jangan kaget nanti ada COVID di sana, atau istilahnya ada corona di sana, atau apakah tenaga medisnya aman, apakah tempatnya untuk pasiennya aman. Nah itu tenang saja Bapak Ibu, kami sudah menerapkan yang namanya protokol COVID-19, bahwa setiap ruangan ada mobilisasi pasien, itu bukan nanti dari kursi roda, dari berangkat, dari tempat tidur, ada perpindahan pasien satu pasien, itu akan selalu dilakukan disinfektan. Jadi tenang saja. Jadi kami di sini selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk kenyamanan, keamanan pasien, kenyamanan, keamanan tenaga medis. Tidak hanya tenaga medis tentunya juga, ada juga pegawai-pegawai lain yang struktural, ada juga nanti ada cleaning service-nya, ada juga yang bertugas di laundry, ada juga bertugas di kantin. Itu sebisa mungkin kami melakukan menjaga keamanan dan kenyamanan mereka. Jadi Bapak Ibu tetap tenang saja. Nanti pun kalaupun ada pertanyaan, Bapak Ibu ada beberapa cara, bisa nanti langsung di bawah di kolom komentar, bisa juga melalui Facebook Klinik, atau bisa juga nanti berkunjung langsung, karena kami juga di sini menyediakan pusat informasi dan pengaduan terkhusus mengenai informasi penanganan prolanis. Bisa langsung berkunjung ke klinik, nanti langsung diarahkan, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan apa saja yang Bapak Ibu tidak tahu yang berhubungan dengan prolanis, misalnya berhubungan tentang kesehatan, yang berhubungan tentang COVID-19, apapun yang menjadi pertanyaan yang masih Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan datang atau langsung tulis di kolom komentar. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia. Sekian dari saya tutup dengan salam sehat.